Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market crypto. Dan nanti kita juga akan bahas beberapa tren altcoins, teman-teman. Kira-kira naratif apa yang akan cukup menarik. Jadi ini cukup lengkap secara pembahasan yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka update market crypto seperti ini, jangan lupa to share videonya, like, ataupun subscribe juga teman-teman. Walaupun market turun, kita harus tetap semangat juga nih, gitu ya. Dan kita langsung masuk dulu ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, coba kita melihat market crypto saat ini, di mana Bitcoin di area 66.300 memang ada penurunan. Kalau teman-teman lihat Bitcoin pun ini masih sesuai dengan analisa kita waktu saya bahas crypto last dip. Kalau nggak salah ini masih di sedikit atas nih teman-teman, masih di area ini, gitu ya. Nanti saya akan bahas di teknikal lebih clear lagi, gitu ya. Tapi kita lihat dulu trennya ya. MIU justru strong gitu ya. MIU mengalami kenaikan 7,6%, ada ICP, ada Jupiter, Celestia mengalami kenaikan, ada Gala naik 2,5%, tapi rata-rata sebenarnya kenaikannya ini kenaikan minor ya, karena altcoin pun saya lihat rata-rata juga mengalami koreksi. Nah ini teman-teman bisa lihat ApeCoin mengalami penurunan cukup besar, lalu ada Aptos, ada DYDX, Chainlink, Bread ini juga mengalami penurunan ya, rata-rata memang turun ya. Nah, kalau kita fear and greed kembali lagi masih di area greed sebenarnya ya. Jadi fear and greed pun walaupun market turun tapi kita masih di area greed. Last week udah masih greed, saat ini juga greed gitu ya. Kita lihat, saya rasa sebenarnya ini lebih ke arah cool down sih. Market ada sedikit mengalami cool down, tapi kita lihat apakah momentumnya masih tetap positif ya. Saat ini pun saya rasa lebih ke arah masih kemungkinan last dip istilahnya. Dari beberapa matrix yang saya perhatikan juga, ini Bitcoin masih uptrend dan masih ada potensi untuk menyentuh at least ya angka 70.000 dolar dalam waktu dekat ya. Dekat itu mungkin ya bulan depan ya, November at least ya. Oke, sekarang kita coba bahas ya mengenai sentimennya juga nih. Kalau teman-teman lihat dari ETF sendiri, ini menurut saya ini sangat-sangat jarang sih ya. Kenapa? Karena institusi kan ini udah beli Bitcoin banyak, yang seperti saya sudah tekankan berulang-ulang kali di dalam video, bahwa di sini kita bisa lihat bahwa institutions itu buying Bitcoin. Bahkan kalau kita lihat secara outflow ya, karena kemarin sempat ada outflow sekitar 79 juta dolar, ini nggak signifikan ya, nggak terlalu signifikan dibandingkan inflow yang datang gitu. Nah, kita bisa lihat juga di sini ya, kalau teman-teman lihat ini Bitcoin balance. Kalian bisa perhatikan ini Bitcoin balance untuk wallet baru di over ya, melebihi 1000 Bitcoin. Jadi satu walletnya lebih dari 1000 Bitcoin. Bisa dikatakan ini adalah wallet whale, mungkin wallet yang besar, miners, custodial wallets ataupun yang lain. Tapi biasanya yang seperti ini adalah institusi. Ya, retail itu jarang sih sebenarnya. Jadi kita lihat dari tahun 2024 di sini, ini garis 2024. Lihat kenaikannya. Boom. Ini drastis ya. Ini menjadi salah satu matriks yang kita bisa lihat. Wah, ternyata kemungkinan besar ini institusi yang udah start buying Bitcoin, masukin ke dalam wallet seperti itu ya. Karena di sini termasuk juga including ya, termasuk spot ETF ya, Bitcoin spot ETF. Jadi saya rasa sebenarnya ini akan menjadi ya quote on quote last cycle juga, yang bisa kita katakan cukup mudah, easy cycle. Kita lihat meme coin berterbangan, nanti kita akan sedikit bahas meme coin gitu ya. Kemungkinan kalau misalnya terjadi lagi di siklus berikutnya gitu ya, itu nggak akan semudah ini kalau menurut saya ya. Nggak akan ada yang naik tiba-tiba 200%, 300% dalam sehari. Crypto bubble sendiri kalau kita lihat dari sini rata-rata juga mengalami penurunan ya. Jadi ini untuk perhatikan aja teman-teman, hanya MIU, ICP ini mah mungkin 5% kali ya, yang hijau. Rata-rata turun di Elite sama Ape sama Aptos. Nah, lalu kita bahas mungkin mengenai naratif apa yang cukup berpotensi ya. Sebenarnya saya lagi perhatikan naratif ini teman-teman, yaitu adalah Solana ya. Saya rasa ekosistem Solana akan kembali booming ya. Pertama, kalau kita membahas mengenai total value lock-nya dan secara growing-nya teman-teman, ditambah meme coin gitu ya. Kita tahu meme coin lagi mengalami kenaikan cukup drastis, dan salah satu ekosistem yang sangat paling benefit ya terhadap meme coin kan adalah ekosistem Solana. Ya, kita tahu meme coin itu cukup mudah dibuat, apalagi di ekosistem Solana. Jadi kita bisa lihat ya lebih karena landscape ya, atau ekosistemnya lebih ke di apps-nya. Pastinya akan lebih
high resiko, high risk gitu ya, dibandingkan teman-teman hold Solana aja, karena Solana sendiri kan udah top 4 atau top 3 gitu ya. Top 5 kripto. Ya, jadi lebih high risk. Tapi kalau kalian memang cukup invested di dalam ekosistem Solana, it's good ya. Ada baiknya sebenarnya ada exposure terhadap beberapa kripto ini. Ya, bisa dikatakan kalau misalnya kalian positif Solana bakal ke $300, mungkin beberapa di apps di sini, karena mereka kan ada tokennya, itu bisa mengalami kenaikan lebih tinggi lagi, gitu ya. Contoh ya, secara logika teman-teman ya, orang-orang trading meme coin kan di Solana, ya mereka trading meme coin di Solana menggunakan decentralized exchange, ya seperti misalnya Jupiter ataupun Raydium gitu ya. Lalu ya otomatis dengan mereka trading, fee mereka juga naik dong, gitu ya. Dengan seperti itu revenue mereka juga mengalami kenaikan. Maka ini akan menjadi positive metrics juga terhadap beberapa di apps gitu. Jadi inilah beberapa yang kalian bisa perhatikan. Nanti mungkin saya akan bahas satu video khusus memang untuk ekosistem di apps apa yang menurut saya cukup bullish gitu ya. Tapi lihat aja di sini ya, lihat aja di first circle ini aja gitu ya. Kalau kalian mau lihat ini, yang circle pertama aja, lingkaran pertama ini aja udah ini big di apps semua gitu. Nah, kita bisa lihat juga di sini memang secara total value lock sendiri Solana memang menguasai 7% ya. Ya tipis lah, beda tipis dengan Tron gitu ya. Tapi kita bisa lihat lah, ini cukup ketat antara Solana, Tron, BSC juga. Walaupun Ethereum udah menguasai 54%. Nah, bisa juga ngelihat di apps apa yang berpotensi di Solana dengan mencari dari total value lock-nya. Semakin besar total value lock-nya, semakin ya udah well known lah gitu. Jadi ada Jito, ada Kamino kalau nggak salah belum keluar tokennya, atau correct me if I'm wrong ya, tapi ada KMNO sih, tapi saya nggak tahu itu pre-market atau udah keluar. Ada Raydium, ada Jupiter, ada Sanctum, ada Drift gitu ya. Jadi inilah beberapa yang menurut saya perlu diperhatikan ya. Dan kita bisa dalam 1 bulan terakhir pun kenaikannya cukup lumayan sih gitu ya. Nah, next up kita bisa lihat juga kalau untuk ekosistem lagi, tadi kita bahas Solana. Another thing, ini tadi saya ambil data top layer 1 ya, untuk yang besar-besar aja. Jadi ada BNB, Ethereum, Solana, Toncoin, dan Tron ya. Kalau kita lihat memang saat ini pada saat dari awal tahun gitu ya, sebenarnya crypto has been performing cukup bagus gitu ya. Karena kita lihat bahkan the worst performingnya dari top 5 ini adalah Ethereum, hanya naik 114% gitu. Tapi kita bisa lihat Solana naik 144, Tron naik 143, BNB naik 193%, Toncoin naik 256% ya. Toncoin atau Ton itu juga lagi nggak terlalu mengalami kenaikan sih, lagi koreksi dan konsolidasi. Itu bisa diperhatikan juga Ton gitu, the open network ya Ton. Nah, kalau kita lihat sekarang kita masuk ke dalam meme coin ya. Saya rasa meme coin itu kalian at least harus ada meme coin exposure lah gitu ya. Kenapa? Karena untuk just in case aja meme coin super cycle ya, yang orang-orang katakan itu akan terjadi, meme coin malah naik terus, kalian ada exposure jadi nggak FOMO gitu ya. Taruh aja misalnya 5% gitu ya. Saya sih taruh sebenarnya cukup besar, sekitar 10-15%an. Tapi ya boleh lah mencari beberapa meme coin yang berpotensi ya. Kita tahu, kalau teman-teman tahu, Murad Mahmudov, dia yang sebenarnya yang dijuluki meme lord gitu ya, karena dengan dia punya pidato di acara Crypto Token 2049 di bulan lalu yang saya datangi juga, itu berbicara mengenai kenapa meme coin itu akan naik terus gitu. Ada meme coin super cycle istilahnya, dan ini adalah topiknya dia, Top Memes by Murad Mahmudov ya. Ini kalian bisa perhatikan aja di sini. Saya juga nggak tahu semuanya, nggak do your belum cek masing-masing. Mungkin teman-teman udah tahu saya hold apa gitu ya, karena saya udah sering ngomong Apu ya. Tapi beberapa juga sebenarnya masih cukup menarik sih. Ada Mock, ada Popcat, dan ya beberapa lain-lainnya. Kalau yang di bawah-bawah sini sebenarnya udah lebih kecil, secara market cap pun lebih kecil gitu. Kalau mau lihat yang di atas ini masih cukup besar lah gitu ya. By the way, kalau misalnya teman-teman mau trading meme coin juga, my recommendation adalah gunakan exchange ini teman-teman, CoinX ya. Karena personally ini yang saya lakukan. Kalau misalnya kalian mau mencari meme coin yang kecil atau crypto yang kecil,
Tapi kalian bingung gitu ya, transaksi di decentralized exchange yang tadi saya bahas nih mengenai Solana gitu kan, kalian bingung untuk transaksinya. Ya salah satu alternatifnya adalah menggunakan CoinEx. Ya kenapa? Karena CoinEx ini seperti exchange kripto lainnya, tapi dia listing beberapa kripto kecil. Bukan beberapa, tapi banyak sekali kripto-kripto yang kecil nih. Kalau kalian buka di sini new gitu ya, tuh kalian bisa lihat ini rata-rata meme coin teman-teman. Jadi kalian bisa langsung transaksi di sini kalau memang suka meme coin lah. Kalau menurut saya ini menjadi salah satu benefit exchange CoinEx ini adalah bisa listing kripto-kripto kecil itu lebih dulu dibandingkan exchange besar lainnya. Gitu. Jadi kalau kalian gunakan kode saya juga nanti dapat diskon rebate fee itu sekitar 35%, jadi lumayan banget. Jadi kalau misalnya tertarik, feel free to check it out karena personally I use it juga gitu ya. Saya gunakan juga untuk membeli beberapa kripto kecil, nggak cuma meme coin, yang beberapa fundamental hidden gems gitu saya juga pakai CoinEx. Nah, kita mungkin sekarang bahas mengenai teknikal ya teman-teman, untuk teknikal Bitcoin. Nah, kalau kita lihat untuk teknikal Bitcoin, sepertinya ini kemarin kita bahas di hari Senin ya kalau nggak salah. Saya bahas Senin malam. Jadi di area kisaran area ini 67 ribuan. Dan memang udah di call bahwa market akan sedikit mengalami dip ya. Bahkan belum penurunan istilahnya. Tapi ini kita bisa lihat market udah mengalami penurunan ke area 66 ribu. Dan sekarang udah di area, ya saya bisa bilang ini area support yang menurut saya bisa bertahan gitu ya. Maka di sini saya bilang ini adalah waiting for reaction. Karena saya mau lihat reaksi di area tersebut ya. Area sekarang saat ini 66.500 kalau teman-teman tanya area berapa. Nah di sini ya reaksinya sekarang kalau kita lihat secara 1 jam terakhir ya, saya coba review ya. Ini nggak terlalu kelihatan ada strong demand teman-teman ya. Tapi dia lagi developing base sebenarnya. Tapi yang saya lihat kalau teman-teman lihat di time frame 4 jam, nah ini yang menarik. Kalau di time frame 4 jam, kalian bisa perhatikan ini. Ini nih. Ya, di sini banyak shadow ya, banyak shadow di sini. Banyak wicks istilahnya. Nah, ini adalah area yang bisa dikatakan sebenarnya ini buying pressure-nya cukup kuat di area ini. Gitu, buying pressure cukup kuat di daerah ini, tapi jebol kan, mengalami penurunan. Ya, ini bisa dikatakan bisa jadi dia ngambil stop loss orang aja gitu. Jadi banyak yang buka posisi long, let's say di sini. Di sini kita buka posisi long. Tapi ini diambil stop loss orang di bawah sini hanya untuk nanti mengalami kenaikan lagi gitu. Jadi kalau saat ini secara outlook sebenarnya ini Bitcoin udah di area yang cukup bagus kalau misalnya kita bisa ada potensi mengalami kenaikan gitu ya. Tapi kita ngomongin worst case scenario dulu. Just in case kalau misalnya Bitcoin turun, let's say ya. Kalau misalnya Bitcoin turun, kalian bisa perhatikan di sini di fair value gap bawah ya. Ini fair value gap bawah atau bisa dikatakan imbalance. Ini ada liquidity di bawah sini dan kemungkinan bisa testing ke area tersebut. Ini kisaran area berapa? 64 ribuan ya, 64.100, 64.200. Ya, tapi ini target yang cukup lumayan lah. Ini koreksi 3% lagi. Kemungkinan kalau seperti ini altcoin bisa turun 8% kalau menurut saya ya. Kisaran 7 sampai 9%-an. Jadi kita lihat ya, salah satu skenario yang saya lihat sebenarnya seperti ini. Kalau kita lihat time frame 4 jam boleh sih ya, dimana mungkin kalau kita lihat zoom sedikit ya teman-teman, jadi kalian bisa lihat logic behind it gitu ya, dimana kan ini kita mau tunggu reaksi ya. Biasa kita lihat market akan turun ya, membuat orang panik gitu ya, karena ini kan area support, membuat orang panik. Tapi dari sini langsung mengalami kenaikan. Jadi ini ngambil stop loss orang lagi. Let's say yang di sini udah long gitu ya. Pada saat dia turun seperti ini ngambil stop loss, ambil liquidity lagi di time frame ini, baru mengalami kenaikan gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah market bisa mengalami kenaikan walaupun di sini ada imbalance? Possible terjadi sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita mau clean breakout, let's say Bitcoin mau ke all time high, sebenarnya lebih bagus ininya juga diambil ya untuk imbalance area bawah sini. Ini kisaran area 63.300 sampai 65.000. Ini ada imbalance ya. Ya, tapi ya nggak menutup kemungkinan untuk dia mengalami kenaikan ya. The next target adalah kalau misalnya dia naik ya kembali lagi ke area sini sih, point of control itu kisaran 67.800. Ya, jadi ini akan menjadi resistance jadinya. Yang sebelumnya support istilahnya bisa bertahan, tapi kita bisa dari sini ini akan jadi resistance.
gitu. Jadi overviewnya untuk Bitcoin kira-kira seperti ini sih teman-teman. Nggak rushing, nggak harus terburu-buru. Tapi kalau misalnya market memang mengalami penurunan sampai ke area bawah sini, I think ini a good time untuk beli. Kalau misalnya ke bawah ya 64.000 ya. Tapi ada potensi sebenarnya dia untuk ya seperti ini skenario istilahnya untuk triggar ambil liquidity doang terus mengalami kenaikan. Ya, jadi ada 2 skenario yang kalian bisa perhatikan. Semoga ini membantu semua juga untuk update-nya, dan ya kalian tahu juga kripto apa yang mungkin cukup menarik untuk diserok ya. Jadi see you in the next video semuanya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like juga, dan ya bye bye.